wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah wabarakatuh. sehat. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, kita membahas apa kemarin kata Ibu? Qada Pada dan dan kadar, kadar. Bu. Benar. Ya, betul. Alhamdulillah ya, Nanda semua masih ingat, yaitu mengenai qada dan qadar. Nah, sebelum kita masuk, coba ketua kelas siapkan, kondisikan kelasnya dahulu. Ya, gerak, Siap gerak, amat gerak, gerak. gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya, Dah, Bu. baik. Untuk pertemuan kali ini, siapa yang absen? Hadir Semuanya semuanya, hadir, Bu. Bu. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu sebelum kita memasuki materi tentang qada dan qadar, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa kompetensi awal yang Ananda akan capai nantinya. Yang pertama yaitu mampu meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, tahu perbedaan qada dan qadar. Nah, di sini TP-nya Ananda mampu menjelaskan qada dan qadar, mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan yang ketiga bisa membedakan antara qada dan qadar. Nah, baik. Untuk lebih memperjelasnya lagi, Ananda simak video berikut. Oke, Ananda semua. Ya, Bu. Oke, Bu. Siap, Bu. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, kok tahu? Kenapa masih nanya di sini? Ya sering sih. Kenapa seharian ngopi mulu? Kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai. Dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, Allah bisa saja saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu, takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya. Yang diusahakan manusia, benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah
ke Allah melalui doa. Ibu kita. Anak ibu semuanya. Nah, dari penjelasan video tadi, Anda Jadi, Ibu minta untuk menjelaskan. Nanti ada Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu Ade Wirman, ya Bu. kelompok 2 Eri Yusman, dan kelompok 3 Desmanili. Desmadila ya, maaf ya. Desmadila. Pertanyaannya yang pertama, tolong dicatat ya nak ya. Pertanyaan pertama, kelompok pertama Ade. Ya Bu. Dari video tadi ya Pak, ya Ade ya. Jadi Anda semua membuat penjelasan berkelompok berdasarkan video tadi. Nah, pertanyaan pertama tolong catat ketuanya. Jelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan rukun iman yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Kelompok 3, Desmadila, yaitu menjelaskan perbedaan antara qada dan qadar. Oke. Ulang lagi kelompok 2, Bu. Kelompok 2 menjelaskan iman, menjelaskan rukun iman yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Sudah? Oke, nanti dipresentasikan. Selanjutnya kita supaya lebih memahami lagi materinya, kita simak ini dulu. Ini dia. Apa itu qada? Ketetapan Allah yang mutlak dan tidak dapat diubah. Berubah. Iya, sama tadi dengan takdir mu'allaq, takdir mubram ya. Yang ketetapan Allah yang mutlak dan tidak dapat dirubah. Apa saja contohnya, Nanda? Laki-laki. Manusia terlahir, saya terlahir laki-laki, tidak bisa dirubah perempuan. Ya, apa lagi? Matahari terbit dari sebelah timur. Tapi kenapa banyak bencong apa Eri? Yang sekarang jadi bencong itu. Itu karena lingkungannya lagi ya, Nasrul. Oke. Seperti siapa tuh banyak yang sekarang tuh. Itu apa yang salah tuh? Apa contoh qadar? Qadar itu usaha, Bu. Seperti kita sedang belajar. Saya ingin cita-cita jadi dosen, jadi guru, jadi dokter. Maka rajin belajar, Bu. Iya, bagus sekali ya, Ria. Jadi qada itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah atau takdir mubram ya. Dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah oleh manusia itu sendiri, yaitu dengan usaha dan berdoa. Ayo kita lanjut lagi. Ini dia jenis qada dan qadar. Qadar mulk, ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam semesta dan segala isinya. Jadi semuanya yang diciptakan oleh Allah. Allah memiliki kendali atas semuanya. Yang kedua, qadar iradah, ketetapan Allah yang berkaitan dengan kehendak dan pilihan manusia. Lanjut. Hikmahnya. Setelah kita melihat video tadi, mempelajari, meyakini bahwa adanya qada dan qadar Allah itu, maka apa hikmahnya yang ada dalam diri Ananda semua? Pertama, menumbuhkan rasa sabar. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, tidak berputus asa. Nah, bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Ananda semua? Ya, Bu. Bisa Bu. Insya Allah ya Ananda semua. Jadi kita harus menerima ketetapan Allah. Seperti itu ya, rasa sabar. Tawakal, berserah diri bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak
kehendak Allah. Allah. Ya, tidak rasa kecewa, tidak ada rasa kecewa di dalam diri, artinya tidak berputus asa. Man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Berhasil. Mau menjadi Ananda semua sukses? Ya, Mau, mau, Bu. Bu. Iya, Bu. Nah, kita lihat lagi. Bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, ini dia. Nah, nih, bagaimana cara kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berusaha dan berdoa, bersyukur. Iya. Bersyukur atas diberikan Allah. Ya, sabar menghadapi cobaan, ikhlas menerima segala sesuatu atas kehendak Allah. Oke? Oke, Bu. Terima kasih tadi. LKPD tolong dikerjakan ya Anda semua. Ya, Bu. Nanti LKPD yang Ibu bagikan tadi dikerjakan. Jangan lupa bikin nama, hari, dan tanggal sekarang ya. Ya, Bu. Nanti dikumpulkan. Ya, Bu. Nah, untuk hari ini, mari kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari materi yang Ibu paparkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkannya? Kelompok 1, Bu. Ya, boleh. Kalau ada itu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Ya. Kalau kabar ketetapan dari Allah itu bisa dirubah. Betul, Bu? Ya. Siapa lagi? Bagus ya. Siapa lagi yang mau nilai? Ayo, siapa yang bisa beri kesimpulan, Ibu kasih nilai plus. Saya, Bu. Ya, boleh, Desmadila. Hampir sama dengan jawaban dari Ade. Ya, Saya boleh. menambahkan, Bu. Kesimpulannya, kadar ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh makhluknya, seperti hari kiamat, meninggal dunia, terbitnya matahari sebelah barat. Bagus. Sedangkan kadar takdir yang masih dapat diubah oleh manusia. Iya. Contohnya tadi yang dikatakan oleh Eri Rusman. Iya. Misalkan kita mau lomba Al-Quran, jadi harus berdoa dan berikhtiar. Nah, seandainya kita gagal, boleh tahun depan kita ulangi lagi, Bu. Iya, begitu ya. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus Desmadila. Siapa lagi yang mau nilai? Halo, Anda semua. Ya, Bu. Ya, masih mendengar. Kenapa ini masih diam? Dengar, Bu. Bu. Ayo, siapa lagi yang mau nilai? Tidak ada? Ada, Bu. Nah, ayo. Anda semua untuk mendapatkan nilai tambahan ya. Ada? Klik kan keluar. Oke, berarti Anda semua sudah paham dengan materi yang sudah Ibu paparkan tadi? Sudah, Bu. Oke, nah kita beri kesimpulan hari ini. Yang pertama itu qada dan qadar, yaitu ketentuan Allah yang bisa dirubah dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu berusaha, yaitu sabar, bersyukur, ikhlas. Iya, Nanda semua? Ya, Bu. Iya. Lalu cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu berusaha dan berdoa, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, sabar menghadapi cobaan, ikhlas menerima segala sesuatu, bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah kehendak Allah. Ya Allah. Nah,
untuk pertemuan kali ini. Bagaimana Anda semua? Senang pelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang? Senang, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, cukup sampai di sini materi Ibu hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian takdir mualak dan tadmogram beserta contohnya. Oke, Anda semua. Nah, semoga materi yang Ibu berikan hari ini bermanfaat hendaknya untuk kita semua dan menjadi Ananda yang soleh dan solehah sesuai dengan profil Pancasila kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, Ananda semua, Ibu tutupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.